Gua tuh agak sedikit kaget gitu ya, sedikit kaget dalam artian, wih, berani juga ya Kluivert pakai 4-2-3-1. Itu kan pengembangan dari 4-3-3 gitu. Jadi gue pikir apakah mungkin dia sudah sangat pede dengan hasil uji coba kemarin sehingga dia berani main seperti itu. Dan gue ngerasa kok pressingnya kurang ya gitu, gangguannya kok nggak ada gitu. Ini bahaya, ya sudah kejadian. Ya, ditambah lagi responsnya Kluivert dalam game plan pergantian pemain. Dia tidak melihat ada yang tidak jalan, kemudian tapi responnya di babak kedua juga kok cuma ini yang diganti. Di luar ekspektasi pada saat pertandingan dimulai itu bisa saja terjadi dari pelatih, tapi dia responnya harus ada. Ada yang nggak jalan apa, babak kedua dia harus rubah itu. Ini yang gue agak kurang melihat dari Patrick Kluivert. Dia baru sadar kadang sudah agak telat gitu. Gue coba memahami apa yang ada di kepala Kluivert gitu ya, walaupun dia tetap lebih tahu lah, Cuma tolong kalau ada yang tidak berjalan di sistem yang dia sudah lakukan, ya harus segera ada game plan lain gitu loh. Jadi yang sebenarnya masih bisa dikasih kesempatan ditarik, sementara yang sudah nggak berjalan seperti di tengah, Klok dan Yakob masih dipertahankan. Tangis Patrick Kluivert pecah seketika. Rumor ketum PSSI Erick Thohir resmi pecat Patrick Kluivert usai gagal bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Saya paham teman-teman juga kecewa dengan sang pelatih Patrick Kluivert, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya juga di platform lain, dia tidak akan dipecat. Kenapa? Karena saya mengacu kepada Gerald Van den Berg yang gagal total bersama timnas U23, tapi gak dipecat juga. Bahkan dia, kalau nggak salah tuh ya, ini kalau nggak salah nih, saya ngelihat ada muncul juga di sosial media saya, dia bahkan ke Qatar nonton pertandingan di sana untuk memantau calon lawan di round 5. Belum tentu juga kita lolos ke round 5. Memang dia bagian juga dari timnas Indonesia senior kan. Tapi dia aja nggak dipecat. Saya nggak yakin Patrick Kluivert ini akan dipecat. Mungkin PSSI punya pertimbangan lainnya dan akan tetap menghormati kontrak dengan Patrick Kluivert yang 2 tahun atau 3 tahun itu. Saya lupa. Jadi saya pikir percuma juga teman-teman mau teriak-teriak Patrick Kluivert out. Saya nggak yakin. Kecuali tiba-tiba ada yang berubah dari federasi dan mereka sadar bahwa ini bukan pelatih yang ideal. Tangis pecah di pinggir lapangan. Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, tertunduk lemas di kursi cadangan saat peluit panjang berbunyi. Laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan bagi skuad Garuda. Di hadapan ribuan supporter yang masih memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, air mata sang pelatih asal Belanda itu jatuh tanpa bisa dibendung. Indonesia gagal melangkah ke babak berikutnya, dan rumor mengejutkan pun langsung beredar hanya beberapa jam setelah pertandingan usai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan resmi memecat Patrick Kluivert. Kabar ini menyebar cepat, dari media sosial hingga stasiun televisi nasional. Dalam sekejap, nama Patrick Kluivert menjadi trending di berbagai platform digital. Ribuan komentar muncul, sebagian besar mengungkapkan rasa simpati, sebagian lain mempertanyakan keputusan yang disebut diambil secara mendadak oleh federasi. Namun, di balik semua itu, ada suasana pilu yang sulit disembunyikan, terutama bagi Kluivert sendiri yang telah menaruh harapan besar membawa Indonesia menciptakan sejarah baru di pentas dunia. Kekalahan yang menyesakkan dari Irak di laga pamungkas memang menjadi pukulan telak. Harapan yang sempat menyala setelah beberapa hasil impresif di babak sebelumnya, seolah padam seketika. Publik Indonesia yang selama ini begitu antusias menyambut era baru bersama pelatih asal Belanda itu, kini hanya bisa terdiam menyaksikan mimpinya buyar di depan mata. Patrick Kluivert terlihat duduk lama di bangku cadangan bahkan setelah semua pemain meninggalkan lapangan. Ia menatap kosong ke arah tribun yang mulai sepi, sementara staf kepelatihan mendekatinya dengan wajah muram. Salah satu sumber internal PSSI menyebut, momen itu menjadi detik-detik terakhir Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia sangat terpukul. Dia mencintai tim ini, tapi hasil tidak berpihak. Ketum PSSI ingin perubahan cepat,
ujar sumber yang enggan disebut namanya kepada media Minggu malam. Beberapa jam kemudian, beredar kabar bahwa PSSI telah mengadakan rapat darurat di Jakarta. Erick Thohir disebut memimpin langsung pertemuan tersebut bersama jajaran komite eksekutif. Meski belum ada pernyataan resmi, banyak media besar mulai menurunkan berita bahwa masa depan Patrick Kluivert bersama Garuda sudah berakhir. Suasana mencekam terasa di hotel tempat tim menginap. Beberapa pemain terlihat menunduk saat meninggalkan lobi hotel tanpa berkata sepatah kata pun. Netizen menyoroti momen itu, menandainya sebagai hari yang menyedihkan dalam sejarah timnas. Patrick Kluivert bukan sekadar pelatih. Ia membawa harapan, semangat baru, dan gaya bermain yang berkelas Eropa. Sayang, waktu tidak berpihak, tulis seorang pendukung di media sosial. Sebelum pertandingan terakhir melawan Irak, tekanan terhadap Kluivert memang sudah tinggi. Meski membawa timnas Indonesia tampil memukau di awal babak kualifikasi, rentetan hasil imbang dan kekalahan tipis membuat posisi Garuda makin sulit. Laga melawan Irak menjadi partai hidup mati. Sayangnya, meski bermain dengan semangat luar biasa, keberuntungan tak berpihak. Dua peluang emas dari Yakob Sayuri dan Rafael Struijk gagal berbuah gol, sementara Irak memanfaatkan kesalahan lini belakang untuk mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir. Setelah peluit akhir, suasana di ruang ganti hening. Beberapa pemain menunduk, ada pula yang tak kuasa menahan tangis. Patrick Kluivert berusaha menguatkan mereka, namun justru dirinya yang akhirnya tak kuasa menahan air mata. Kalian luar biasa. Saya bangga. Ini belum akhir, ini hanya awal perjuangan, katanya dengan suara bergetar, seperti dikutip dari laporan wartawan yang berada di lokasi. Malam itu, foto Patrick Kluivert yang menangis viral di seluruh dunia. Media Eropa seperti The Guardian, ESPN, hingga Voetbal International menyoroti momen mengharukan tersebut. Mereka menulis bahwa Indonesia mungkin gagal lolos ke Piala Dunia, tapi telah mencuri perhatian dunia karena semangat dan perjuangan yang luar biasa. Namun, di sisi lain, publik Indonesia justru dihadapkan pada kabar mengejutkan. Erick Thohir disebut telah mengambil langkah tegas. Dalam pertemuan tertutup di kantor PSSI, keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan Kluivert disebut sudah bulat. Ini bukan soal pribadi. Ini soal tanggung jawab dan masa depan tim nasional, kata salah satu anggota komite eksekutif PSSI yang dikutip oleh media nasional. Pihak PSSI sendiri masih bungkam. Namun, beberapa tanda-tanda sudah terlihat. Akun resmi Timnas Indonesia di media sosial tiba-tiba mengganti foto profilnya menjadi logo Garuda tanpa wajah pelatih, sementara unggahan terbaru PSSI hanya bertuliskan kalimat singkat, "Terima kasih atas perjuangannya." Unggahan itu memicu gelombang emosi di kalangan fans. Kolom komentar dipenuhi tangisan virtual, pesan dukungan, dan ucapan terima kasih untuk sang pelatih yang disebut telah menghidupkan kembali semangat Timnas Indonesia. Patrick datang dengan cinta, bukan sekadar pekerjaan. Ia melihat potensi kita, bukan hanya hasil, tulis seorang netizen. Meski begitu, sebagian fans lain mempertanyakan keputusan federasi. Mereka menilai Kluivert belum mendapat waktu yang cukup untuk membangun tim secara penuh, apalagi dengan banyaknya pemain baru hasil naturalisasi yang baru bergabung beberapa bulan terakhir. Tidak adil jika dia dipecat hanya karena gagal lolos. Lihat perjuangannya, lihat bagaimana ia membentuk karakter pemain. Ini keputusan emosional, tulis akun supporter Garuda Loyal di platform X. Sejumlah analis sepak bola nasional juga memberikan pandangan yang sama. Mereka menilai bahwa Kluivert membawa pendekatan modern dalam strategi timnas, tetapi kesulitannya adalah adaptasi pemain terhadap filosofi sepak bola cepat dan menyerang ala Eropa. Namun, rumor pemecatan ini disebut tak hanya soal hasil. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Erick Thohir dan beberapa pengurus PSSI sudah lama merasa tidak sejalan dengan strategi rotasi pemain yang dilakukan Kluivert, terutama dalam laga-laga penting. Ada perbedaan pandangan soal siapa yang layak dimainkan di lini tengah dan depan. Salah satu sumber bahkan menyebut bahwa dalam 2 minggu terakhir, komunikasi antara pelatih dan federasi sempat menegang. Namun, Patrick Kluivert menolak anggapan itu, dan dalam wawancara terakhirnya sebelum laga melawan Irak, ia mengatakan,
Saya percaya pada proyek ini. Saya mencintai Indonesia, saya ingin membawa mereka sejauh mungkin. Saya hanya butuh waktu dan dukungan.